Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari kelas B2 TPR. Kali ini saya akan membuat video mengenai tugas tasawuf sosial. Review mengenai jurnal tasawuf sosial dan solusi krisis moral. Ini judul jurnal yang saya ambil. Nah, di jurnal kali ini ada 4 pembahasan inti. Yang pertama mengenai kebutuhan manusia terhadap agama, yang kedua paradigma tasawuf sosial, sebuah rekonstruksi tasawuf yang relevan, yang ketiga tasawuf sosial dan pembinaan moral, dan yang keempat adalah krisis manusia modern dan solusi tasawuf sosial. Nah, baiklah, langsung masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, manusia itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama jasmani dan rohani. Sebagaimana jasmani, rohani manusia pun membutuhkan sebuah kebutuhan. Nah, jika di bagian jasmani kita membutuhkan suatu yang material, yang bersifat material seperti udara, air, makanan, dan lain sebagainya, rohani kita pun membutuhkan sesuatu, yaitu spiritual atau agama. Jika manusia tanpa adanya kebutuhan material, jika kebutuhan material manusia itu tidak terpenuhi maka dapat mematikan manusia, mematikan jasmani manusia. Seperti halnya kondisi rohani. Kondisi rohani jika tidak diberi kebutuhannya seperti kebutuhan agama dan lain sebagainya, maka rohani tersebut, hati tersebut akan mati, seperti itu. Jadi agama sangat dibutuhkan oleh manusia untuk selalu menghidupkan kondisi hati, seperti itu, dan rohani. Lalu yang kedua, rekonstruksi tasawuf yang relevan. Tasawuf sosial menggabungkan antara tasawuf dan syariat. Jadi manusia tidak hanya menjalankan syariat tanpa muamalah yang baik, tetapi tasawuf sosial itu menghubungkan keduanya, bersyariat juga melakukan muamalah yang baik, seperti itu. Lalu yang B, tasawuf sosial menghubungkan harmonisasi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi tasawuf sosial itu tidak hanya mengharuskan manusia untuk solih dalam agama, tetapi juga harus solih dalam urusan akhirat. Lalu kehidupan akhirat dan kehidupan sosial, seperti itu Lalu yang ketiga, tasawuf sosial menghubungkan harmonisasi antara keintiman dan kerinduan dengan Allah. Nah, jadi ketika manusia berinteraksi sosial, menjalankan kehidupannya, manusia selalu diikuti oleh rasa kerinduan dan rasa kecintaan terhadap Allah. Jadi setiap ia melakukan sesuatu, maka manusia akan selalu mengingat Allah, seperti itu. Jadi tasawuf sosial itu seperti itu. Lalu tasawuf sosial tidak menegasikan eksistensi tarekat sebagai intuisi kaum sufi. Jadi tasawuf sosial itu tidak mengharuskan manusia atau orang itu mengikuti tarekat tertentu, melainkan dengan menjalankan sunnah, mengikuti Al-Quran, dan mengikuti kehidupan para salaf yang terdahulu, sifat-sifatnya yang terpuji, maka sudah termasuk menjalankan syariat yang baik. Lalu tasawuf sosial lebih mengedepankan pada pembinaan moral dalam kehidupan pribadi dan sosial, bukan untuk mencapai tingkat kewalian dan supranatural. Jadi dengan pembinaan moral tanpa mengharuskan untuk menjadi wali atau memiliki supranatural, seperti itu. Lalu pembahasan yang ketiga, tasawuf sosial dan pembinaan moral. Nah, di sini pembinaan moral manusia dapat dilakukan dengan 3 tahap dalam tasawuf memiliki 3 tahap. Yang pertama, takholi, yaitu pengosongan diri atau jiwa dari perilaku tercela. Lalu yang kedua, tahalli, dengan memenuhi jiwa tersebut dengan perilaku-perilaku terpuji. Lalu yang ketiga, tajalli, ialah mencapainya nur ilahiyah dalam diri seseorang yang telah menjalankan takholi dan tahalli, seperti itu. Lalu
Yang keempat, krisis manusia modern dan solusi tasawuf sosial. Nah, di sini tasawuf sosial memberikan solusi bagi masyarakat atau masyarakat modern pada saat ini. Nah, karena masyarakat modern pada saat ini itu telah banyak kasus ya, seperti kehidupan materialistik, hedonisme, individualistis, dan persaingan dalam hidup dan sebagainya. Nah, kehidupan sosial memberikan arah dan tujuan hidup, memberi kesadaran kepada manusia ya akan hakikatnya kita hidup dan tujuannya itu apa, seperti itu, seperti mengajarkan sifat zuhud, tawakal, qanaah, dan lain sebagainya. Itu menjadi solusi dari kehidupan modern saat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.